memiliki mobilitas yang sangat tinggi, langsung saja menjadi pilihan band untuk teman-teman dari EVOS Link. Wow, menarik. Dimana Benedetta hari ini baru pertama kali nih di band. Yang biasanya lebih ke band hero-hero yang lagi on meta banget sekarang, kayak misalkan mungkin Pakito, Matilda, atau support-supportnya di ada Yivi, ada Parsha. Tapi kalau kali ini Benedetta yang muncul sebagai first band dari teman-teman EVOS, mungkin bisa jadi karena respect band juga. Ya betul, bicara respect band karena balik lagi walaupun mereka sekarang bertanding di World Indonesia Security Championship, mungkin mereka di luar udah pernah scrim bareng atau mungkin main bareng, yang mana liatin hero-hero yang mereka Your team bisa is kita bilang banning. jago ya mainnya. Dan kemudian udah ada Jawhead hari ini benar-benar gak lepas banget. Berarti Romer kali ini harus ngepick hero-hero lain yang bisa dipakai dengan ketika bermain ofensif. Yes, selama kalau misalkan kita lihat di first band memang agak jarang sebenarnya band hero metanya. Lebih banyak ke arah respect band, dan kali ini apa yang bakal di band sama teman-teman dari EVOS? Mungkin kalau memang kita lihat dari reportnya, dari kedua tim ini mempunyai user jungler yang cukup berbahaya dengan Hayabusanya. Nah, beda sama dari Queenie Your sama team Caramel, is ini banning. keduanya benar-benar user Hayabusa yang berbahaya. User Hayabusa yang berbahaya. Kemarin juga sempat Whitney dapetin Hayabusa dan Caramel dapetin Link ya. Sama-sama masih bagus juga penggunaannya, di mana kita tahu dengan penggunaan assassin yang memiliki mobilitas cukup tinggi, kita harus memiliki fast hand yang cukup baik. Oke, dan jangan lupakan Link. Caramel dengan Linknya ini sempat mengguncang Land of Down kemarin di match pertamanya mereka, walaupun belum berhasil mendapatkan kemenangan, tapi it's okay karena ya memang terlihat oke gitu dari Linknya. Linknya dari seorang Caramel menonjol banget ya. Jadi walaupun gak dapet poin, bener banget kata Link, yang penting kemarin mereka sudah menunjukkan performa terbaiknya. Dan kita beralih ke arah tim RRQ, di mana udah ada Matilda Your kali ini team menjadi is pilihan band banning. dari RRQ Mika. Gak akan dilepas, ini adalah salah satu romer yang kita tahu performanya itu lagi bener-bener on meta banget gitu kan. Makanya itu gak akan dilepas sama sekali, walaupun kita tadi sempat lihat beberapa kali Matilda terlepas ya. Yes. Untuk band ketiga, hero apa yang bakal di band? Dino mungkin, masih ada Barats ya, kalau memang misalkan gak mau di band juga it's okay. Dan kalau kita ngeliat dari side lane-nya mungkin ada Povius yang cukup mengganggu, dan Pakito. Pakito belum di ban, Popeyus juga belum di ban, tapi kita jangan lupa masih ada hero-hero yang belakangan ini sering banget buat di ban sama Your teman-teman team dari is banning. WSC, itu ada Yip dan juga Parsha, atau mungkin bakalan dilepas aja, diambil satu sama lain. Dan udah ada Pakito kali ini di ban, mungkin apakah bergerak ke arah Popeyus, atau bahkan kalau kita lihat Barats belum di ban kali ini. Barats masih belum di ban, dan jangan lupa masih ada Ruby ataupun Esmeralda. Begitu juga dengan Selena yang bisa sebenarnya dimanfaatkan dengan sangat baik, entah itu sebagai roamer ataupun sebagai mid laner. Yes, mungkin bisa jadi ke arah Pakito ya, yang tadi kita lihat sih mulai begitu ke arah Pakito, atau mungkin Hayabusanya nih yang di band menjadi band ketiga juga. Karena kalau misalkan kita lihat performa Hayabusa ya tadi sempat dibahas juga, kayak dua-duanya user Hayabusa, dan mobilitas Hayabusa ini yang bakal bahaya. Yes, Hayabusa Your ternyata yang team keluar is picking. sebagai band ketiga dari RRQ Mika. Oke, udah ada Hayabusa kan yang di ban, berarti jadi banyak banget hero yang terlepas. Kali ini ada Barats, mungkin Yip, dan juga ada Parsha, lalu kemudian masih ada Esmeralda, Ruby, dan juga masih banyak lagi. Kemudian udah ada Shadow Pick di sini, di mana Ruby coba diamankan, ternyata langsung di lock oleh Your Pika. team is picking. Kita tahu Ruby ini adalah salah satu hero yang bikin teamfight itu bakalan jadi lebih sustain, dan nilai juga cukup ampuh. Tapi balik lagi, Ruby juga masih bisa dijadikan seorang roamer. Oke, langsung mendapatkan chance untuk dapetin dua pick yang masih terbuka nih. Apa yang bakal diamankan terlebih dahulu? Mungkin satu mid lane boleh sih, kayak Parsha atau Gift mungkin, ditambah dengan satu hero lagi yang cukup berbahaya, mungkin Esmeralda kah sebagai side lane-nya. Esmeralda masih ada sebenarnya, untuk Popeyus juga masih terbuka, dan masih bisa untuk kepick Barat sebenarnya, Barat jungle. Oke, Barat kali ini lagi coba di shadow pick oleh teman dari RRQ Mika. Apakah Baratnya akan dipakai untuk jungle kah atau dipakai untuk side lane, kita masih belum tahu. Bersamaan dengan Parsha akan langsung di lock. Yes, langsung saja di lock Your oleh team is picking. RRQ Mika, di mana ada Ichal dan juga Lepinkan yang sudah mengamankan dua hero yang bisa kita bilang pamornya lagi bagus banget, dan bahkan Barat itu jarang terlepas. Kali ini terlepas ke tangan RRQ Mika. Oke, dengan saudaranya Barats dan Parsha ini boleh sih kalau dari EVOS mau ngamanin satu mid laner lagi. Karena kalau misalkan gak diamanin mid laner sekarang, takutnya nanti di ban gitu kan di fase yang kedua. Dan Gift yang muncul sebagai mid laner untuk EVOS. Yes, sebelum di ban, bagus banget dari EVOS sudah membaca ketika ada Parsha yang dipick oleh musuhnya. Kalau misalnya mereka nggak pick Gift juga, itu bakal langsung di ban. Tapi kali ini kita lihat apakah Tal akan menggunakan Grok. Masih coba dipikirkan terlebih dahulu. Tapi kita tahu ya, Grok sebenarnya
adalah salah satu hero yang sekalinya masuk dia harus all in, dia nggak bisa keluar lagi gitu. Berarti kesiapan tim, komunikasi itu harus lancar sebenarnya. Ketika nanti Groknya bakal coba untuk masuk dengan ultimate-nya, dia harus ada backup dari teman-temannya, karena dengan dia nyeruduk aja nggak cukup gitu. Oke, dan Grok yang muncul ini udah lama banget sih kita nggak melihat Grok, dan memang kalau dari powernya sendiri Grok sekarang punya regen HP yang cukup tinggi ketika dia di dekat tembok, dan dia punya immune yang cukup oke banget, ditambah dengan dia bisa banget untuk kasih pressure di awal. Memang mungkin damage-nya nggak sesakit kayak Chow atau Hilda yang bisa banget musuh di awal atau jauh head, tapi Grok ini bisa menjadi pressure tersendiri sebenarnya untuk jungle lawannya nanti. Ya yes, betul sekali, dan kita lihat udah ada team Esmeralda is kali ini yang di-pick bener banget tadi tebakan Lim, dimana mungkin satu laner yang kuat dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Kalau kayak gitu sih gue feelingnya Barasnya bakal dipakai jungle kalau gitu ya. Oke, mas coba dipikirkan, kita akan masuk ke bad phase kedua mulai dari Queenie. Berarti ini harusnya nge-ban jungle sih, entah itu ke arah Link kah atau Roger kah, karena belum ada hero untuk seorang Karamel, ataupun ada satu setan lagi yang masih belum terbuka dari teman-teman EVOS League. Yes, atau ya kalau sideline-nya mungkin bisa Lunox juga bisa, atau dia mau nge-ban ke arah Marksman. Nathan kemarin Violet sempat pakai Nathan kalau nggak salah, itu berbahaya banget sih Nathan-nya. Nathannya pasiennya cukup baik, dan Your benar team sekali is ternyata akan ada Lunox yang di ban, dimana tadi juga kita sempat berkaca dari game-game sebelumnya, adanya Lunox ketemu sama hero fighter itu jadi cukup menyulitkan untuk para fighternya, sedangkan Lunoxnya jadi free farming, untuk fighternya sendiri jadi susah buat maju gitu kan, gak bisa menyentuh Lunox dan semudah itu, apalagi dengan order pilihan itu susah banget buat disentuh dari seorang Lunox. Wah, ini kalau mau ban yang safety banget nih, kalau mau ban safety dari EVOS dia boleh banget untuk ban Rafaela, satu lagi Akai sih kalau memang mau ban safety, karena ya kita melihat dengan adanya Barat nanti, kalau memang seandainya Barat terus jungle ditambah dengan adanya Rafaela, itu bener-bener parah banget pasti pressure-nya. Iya, apalagi kemarin juga Princess Pau sempat menggunakan Akai dengan hero Candiance yang selalu on point, legit banget dari Akainya Princess Pau, maka dari itu mungkin boleh banget buat respect Your dan team is jatuh pilihannya banning. ke arah Kufra. Kita tahu Kufra adalah salah satu roamer yang dia skillnya semuanya ada ada CC dan bisa bikin momen ya, dimulai dari Tidin Revenge, Tidin Rage, terus ada Bouncing Ball juga, itu semuanya sih lengkap CC-nya dari seorang Kufra, maka dari itu langsung saja di ban oleh teman-teman dari EVOS Team. Oke, tidak ada Kufra, tapi kalau kita lihat dari Princess Pau kemarin ya, ini Akainya sih memang menakutkan nih. Kalau memang mau di respect nggak Boleh. salah juga sih, kayak emang belum ada Rompo, kenapa harus malu untuk respect gitu kan. Ya betul sekali, masih bisa banget Princess Pau untuk ngamanin Akai, dan kali ini kita bergerak mungkin Roger atau nggak Link sih harusnya di ban. Lebih respect ke arah seorang Karamel, atau mungkin Granger, Roger, ISS, mungkin ini tinggal menurut gua oke, Linknya dari Your seorang Karamel team ternyata is sudah banning. mulai di respect oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, sementara kalau dari Karamel dia masih punya ya Sunsin, atau ya dia kalau mau ngamanin Roger juga masih oke. Tapi kita bakal melihat lagi nanti strategi seperti apa. Bisa jadi juga dia pakai hero-hero yang kita belum pernah lihat mungkin, atau bisa jadi Karina juga. Masih banyak banget sih opsi pilihan untuk Karamel nanti, dan ini penasaran banget nih, last ban dari EVOS akan nge-ban ke arah roamernya kah? Oke, tapi Lim sepertinya sedang ada Zanisha yang berkumandang. Jadi kami para caster izin untuk tidak berkomentar terlebih dahulu karena menghargai azan yang sedang Your berlangsung. team is picking. Your team is picking. Oke, kita kembali lagi dan ternyata ada Angela. Ini berarti kalau Barasnya jungle dirasukin sama Angela ini bakalan jadi susah banget sih buat ditendang. Oke, dan berarti EVOS secara nggak langsung dia butuh banget damage dealer yang cukup tinggi. Marksman udah jawaban yang paling pas sih kalau emang mau dipakai gitu kan, dia punya bocorin dua frontliner yang bakal disupport sama Angela nantinya. Tapi Balmond yang bakal ditaruh di jungle kah? Yes, Balmond Karabel. Oke, satu pick terakhir mungkin Marksman Kimi kah?
Kimi cukup oke dengan damage yang stabil dengan glowing one, pastinya dia bisa banget ngebocorin frontrunner yang dimiliki sama RRQ Mika. Iya, udah lama kita nggak lihat Balmond ya di lane of down, tapi Balmond masih cukup efektif harusnya untuk digunakan, apalagi kita tahu Balmond bisa jadi salah satu jungle yang cukup tebal dan juga cukup mandiri. Lalu Kimi sudah Your di team lock is kali picking. ini. Oke, Kimi, yes. Ini kalau emang dia bermain first item glowing one, bahaya banget sih buat Barat sama Esmeralda-nya nanti. Dimana dari glowing one sendiri itu tergantung darah dari si targetnya, dan Last Piccolo mungkin sebagai asuransi late game yang dibutuhkan, atau dia mau main Brody juga masih oke sih. Brody cuman paling nanti agak susah ketika kena reward manipulation, kaburnya harus pakai spell. Yes, betul banget, dan masih ada Cloud kali ini. Cloud untuk acak-acak backline juga cukup oke untuk target karena Kimi, namun agak scaling memang. Kalau dimana Kimi ini udah punya satu item udah mulai sakit, sementara kalau Cloud lebih butuh ke 2 item sih. Ya, saya butuh 2 item. Jadi sebenarnya bisa kita bilang dari masing-masing tim mempunyai investasi late game yang cukup baik ya. Early-nya juga mereka sama-sama balance, punya hero-hero yang bisa mengharas di early game. Dan ini dia komposisi yang sama-sama masih kuat satu sama lain, dan menurut gue bakalan jadi pertandingan yang alot sekali. Oh, dari itu ayo didukung karena ini bakal jadi match yang cukup panjang menurut gua antara EVOS Link dan juga RRQ Mika. Jadi ayo didukung masing-masing tim ini biar lebih semangat lagi. Let's go. Oke, dan ya sudah muncul 10 hero dari masing-masing tim juga. Dan ini kalau misalkan kita lihat dari early-nya, mungkin early-nya masih bisa lebih ke apa ya, farming aja. Jadi belum ada yang inisiasi terlalu berbahaya, tapi ketika sudah level 4 mungkin nanti dari teman-teman EVOS bisa menguasai warnya terlebih dahulu, di mana ada reward manipulation. Dan yang kita tahu kalau dari segi junglernya ini sama-sama hero keras gitu kan, ada Balmond sama ada Barat juga. Jadi pastinya ini bergantung sama berapa jumlah ketika war atau siapa inisiatornya. Ya, betul sekali. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang lagi nonton, kita masih lama banget ini pertandingannya, masih best of 2 series untuk EVOS Link dan juga RRQ Mika. Nanti juga terakhir bakalan ada Bellator dan juga Trigo. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke game pertama di match antara EVOS Link versus RRQ Mika. Hampir aja gue sebutin Trigo dibully nanti ya kan. Oke, langsung aja kita masuk ke lane of down kali ini. Let's go. Oke, dengan start dari Purple Buff yang mengikuti Little Wonder juga bisa dibilang. Sementara kalau kita lihat di mid lane, Princess Poe cukup galak kali ini, namun Tal juga nggak mau kalah galak, dia langsung ngebuka Power of Nature-nya ke depan. Tapi kalau emang zoning di awal, Angela cukup dahsyat sih, dimana ada heal-nya juga, ada efek slow-nya juga, dan kali ini sakit banget. Wow. Yogoi langsung kehilangan dan menyisakan 1/4 darahnya. Betul sekali, kehilangan 3/4 darahnya kali ini. Yogoi harus lebih hati-hati lagi. Tal agresif banget mainnya kali ini, udah ditemuin tuh ternyata bakal cuma di-commit dan berhasil diamankan ternyata oleh seorang Karamel. Oke, walaupun sudah ada rotasi dari Lele Pingkan, tapi ini belum terlalu berdampak karena Little Wanderer ini jauh banget sih, jujurnya ada di bagian atas. Jadi ya hanya untuk datang sebagai pressure aja dan kembali lagi ke arah bottom lane, dimana Lele Pingkannya ya match-up-nya sama Ruby juga dari Pika gitu kan. Ya, betul sekali. Setelah itu kita lihat di atas ada duel antara seorang Violet dan juga Ichao yang sama-sama menggunakan marksman. Menurut gua masih cukup aman keduanya, hanya untuk sekedar clearing wave aja, jadi nggak akan masalah. Sebelum mereka nunggu romernya datang untuk menjemput satu sama lain, mungkin harus lebih main aman lagi, karena kita tahu ya dengan adanya 1 mm di arah sideline itu menandakan bahwa early game-nya bakalan gampang buat diharas gitu. Jadi untuk para MM yang ada di arah top lane kali ini mungkin harus lebih berhati-hati lagi kalau mapnya masih gelap. Oke, dan rotasi sudah mulai dilakukan kali ini. Gyogo yang udah clear lane-nya terlebih dahulu, dia langsung jalan ke arah atas. Jadi blok dulu sama tembok dari Grok, tapi ya akhirnya inisiasinya nggak berhasil. Sekarang udah main safe dari keduanya. Dari keduanya di sini Regia masih coba bermain safe, tapi ternyata ada Lele Pingkan coba menghalangi cutting yang dilakukan oleh grup player dari EVOS Link. Sakit banget dan langsung saja terkena level counter dari seorang Karamel, berhasil menumbangkan satu player. Walaupun Karamel dapat assist gak masalah, yang penting bisa langsung lanjut ke objektif selanjutnya, yaitu Turtle. Oke, dan dari teman-teman RRQ Mika juga mereka coba untuk mirroring, karena kita bisa lihat sudah berkumpul pemain-pemain dari RRQ Mika di arah top lane dan sudah ada putar efek dibuka. Zoning out yang cukup baik sebenarnya, cuma untuk mencari turret seperti ada Blazing Duet berserta reward manipulation yang sangat baik sebenarnya. Minionnya sudah di clear dan memaksa teman-teman dari RRQ harus mundur. Oke, RRQ nggak
nggak bisa terlalu memaksakan buat maju ternyata, dimana dari teman-teman EVOS ini kuat untuk melakukan defensif, dan kita lihat bakalan sama-sama saling mundur lagi satu sama lain, dimana kalau misalnya mereka coba maksain, ini masih early game yang mana mereka butuh banget buat farming gitu. Setelah itu Princess Pow lagi berhadapan dengan seorang Tal, dan kali ini Caramel sudah hadir di area mid lane. Gyogoy masih cukup aman kali ini untuk sekedar clearing wave saja, dan ada duel yang dilakukan oleh seorang Udi di sana berhasil menumbangkan Esmeralda. Pika ternyata sedang on fire kali ini ya. Benar berhasil men-solo kill seorang Esmeralda. Sementara itu purple buff milik teman-teman dari Archimica coba di zoning, ada reward yang boleh dibuka oleh seorang Licky di balik udah feeder air strike, tapi satu player dari teman-teman Archimica berhasil ter-take down, yaitu seorang Quitty. Wow, ininya yang ter-take down dengan bantuan dari real world manipulation. Oke, kehilangan satu jungler menjadi poin penting juga, di mana kali ini networknya tertinggal sekitar 1000 ya dari arah Archimica. Tapi it's okay, masih bisa untuk dikejar, dan ini masih early game, jangan lupa apapun masih bisa dikembalikan nanti di mid game. Pastinya untuk mid game faktor-faktor jungle-nya ini makin merajalela lagi sih. Mereka punya damage, mereka punya defense, dan itu bakal barbar banget pasti. Harusnya, dan kita melihat bahwa Turtle setelah lagi akan up, maka dari itu dari masing-masing tim tugasnya hanya untuk clearing wave aja, jangan sampai ada yang terpick off, karena nantinya kalau misalnya ada satu yang terpick off itu akan menjadi Turtle untuk musuhnya. Setelah itu dan lagi-lagi kita kena lethal counter dari seorang ini ya, Balmond. Caramel gila galak banget, dia tahu nih ini hero cukup tanky buat dijadikan jungle, dan bakalan coba untuk dikasih pressure lagi. Queenie di arah belakang menerima cukup banyak damage, bakalan coba diserang dulu, tapi Angela hadir menemani seorang Queenie. Kali ini udah ada Gyogoy, coba dibuka feeder air strike, memukul Tal mundur ke arah belakang, tapi berhasil ter-take down, dibuka real world manipulation. Cloud berhasil didapatkan oleh seorang Balmond, disusul oleh kematian Barat yang didapatkan oleh seorang Lipi. Oke, dan another kill terjadi, kali ini double kill berhasil diamankan oleh Caramel, menyisakan Princess Pow. Coba digocek-gocek dulu, dan triple kill is real. Caramel berhasil mendapatkan triple kill di area top lane. Bisa kita akui psychonsip dari seorang Caramel itu sakit banget sih. Tadi lu lihat damage-nya gila, masuk ke arah musuh tuh sakit banget, dan satu outer turret di arah top lane milik teman-teman dari arah Archimica berhasil diamankan oleh Caramel dan kawan-kawan. Sementara itu EVOS Lynx akan langsung bergerak ke arah objektif selanjutnya, itu Turtle, dan gue rasa nggak akan ada gangguan, akan menjadi secara gratis saja didapatkan oleh EVOS Lynx. Oke, Demon Hunter's Road sudah dikantongi dari Ichel, dan ini berarti damage outputnya juga udah mulai berbahaya harusnya. Betul sekali, harus lebih berbahaya lagi. Dan kita lihat di arah mid sekarang teman-teman dari EVOS Lynx setelah berhasil mendapatkan outer turret di arah top lane, Kiminya bakalan switching side dulu. Menurut gua ini bakalan jadi lebih solid lagi rotasinya, karena mereka udah selesai tugas satu di atas, outer turretnya berarti hilang, maka dari itu ini EVOS sih bakalan rotasi 4-1 harusnya ya. Tapi kita ada feeder airstrike coba dibuka, kali ini satu roket mengenai seorang Gyogoy, bakal coba untuk diblok terlebih dahulu oleh seorang Tal, tapi tidak akan coba untuk dipaksakan. Inisiasinya terlalu berbahaya sih kalau misalnya mereka mau fokus ke arah turret. Oke, dan sudah berkumpul kalian teman-teman dari EVOS, coba untuk ngamanin daerah bawah, mencari informasi dulu. Tapi ya nggak boleh terlalu komit juga, karena memang damage dealer yang dimiliki sama RRQ juga udah mulai sakit gitu kan, dimana ada Parsha, ada Cloud juga. Ini harus sedikit berhati-hati. Memang dari Kimi bisa jadi menang range, dan sakit banget damage-nya. Pow coba di spray dulu, tapi masih bisa mengamankan posisinya. Kali ini Caramel yang terbuka, Detonas welcome coba dimakan, namun masih bisa dash lagi ke belakang, masih bisa survive. Wow, sayang banget Detonas welcome dari seorang Baras tadi gak berhasil menelan Caramel. Itu bakalan bagus banget sebenarnya kalau berhasil terpelan. Tapi kita lihat ada Magic Blade coba digunakan oleh seorang Ichal, hanya sekedar untuk clearing wave dan memukul mundur, tapi di belakang udah ditungguin. Ternyata bakal ada Angel lah, coba merasuki seorang Ichal, bakalan coba untuk dimaju lagi, tapi ada reload dipaksa mundur ternyata dari seorang Cloud dan juga Angela. Bagus banget dari Lipi, backup yang sangat baik, penyelamatan yang sungguh sangat efektif. Oke, masih ada Battle Mirror Image tadi. Shield yang berhasil menyelamatkan posisi dari Ichel cukup baik memang, dan Battle Mirror Image di waktu yang sangat tepat akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya, walaupun memang outer turretnya harus hancur. Iya, betul sekali. Outer turretnya berhasil didapatkan lagi dan lagi. Kali ini EVOS Lynx sedang memimpin dari segi gold, dimana lumayan jauh, sekitar 4.000 ya. Ini bakalan cukup berdampak di ke-7 harusnya. Harus banget dikejar dari teman-teman Archimica, entah mungkin melakukan sprint push atau coba untuk men-shutdown seorang Kimi, karena Kiminya juga lagi sendirian. Kita lihat dari seorang Tal, ternyata rotasinya bakalan lebih ke arah seorang Lipi. Jadi ini bakal jadi info harusnya buat teman-teman Archimica. Kiminya sendirian itu bisa dijadiin peluang lainnya untuk seenggaknya curi turret walaupun gak dapetin kill dari seorang Kimi. Tapi Turtle lagi-lagi berhasil disecure oleh seorang Caramel, dimana ini bakalan jadi sulit ya buat RRQ untuk menyusul. Ya benar-benar harus sabar sih.
Oke, dan ini terlalu free sih harusnya dulu. Tunggu dulu, ada hard guard dari Angela. Apa yang ingin dilakukan coba kali ini? Wall charge nabrak lagi kali dari Tal dan belum ada damage atau inisiasi lanjutan sudah mulai berkumpul. Teman-teman dari EVOS coba dimakan dengan Detona's Welcome, memang dapat namun Angelanya tumbang. Masih di dalam reward manipulation, double kill Israel dari Karamel masih cukup sakit. Coba maju lagi ke depan mengejar Karamel Pingkan dan flicker mau tidak mau harus digunakan. Karamel sih lagi gila banget di sini. Tapi kita lihat juga ke arah belakang ini bakalan coba menjadi koki kalau teman-teman dari Evos pun bisa tahu terkait di arah depan secara gratis akan didapatkan tanpa adanya gangguan dari arah Kimika. Ini sebenarnya tadi bagus kita Welcome-nya berhasil nelen, tapi lagi-lagi Lipi dengan reward manipulation-nya berhasil untuk mengusir teman-teman arah Kimika untuk mundur ternyata. Nah kan diomelin tuh sama Evos TV. Ayo lo komentarnya yang baik-baik ya. Ya, harusnya baik-baik support satu sama lain. Jadi nggak boleh saling hujat-menghujat. Oke, tapi ada satu kejanggalan sih memang di mana hard guard-nya digunakan terlalu cepat, bahkan belum ada inisiasi yang dilakukan, belum ada counter inisiasi juga, tiba-tiba hard guard dan terpaksa harus maju malah jadi out position ditarik. Ternyata ada dua player yang kena namun tidak ada follow up damage. Datang kali dari Karamel, hard guard yang cukup baik kali ini sudah ada Peter Strike juga memukul mundur teman-teman dari Evos. Masih dikejar lagi kali ini sama Karamel, Pika yang langsung ke arah belakang, cepat banget lari dari cloud-nya dan harus berpisah lagi. Selamat dengan Battle Mirror Image. Sayang sekali tadi hampir saja Karamel agak dapat dimakan ya, tapi dengan adanya bantuan Angela masih berhasil selamat. Kita lihat di sisi lain ternyata ada seorang Queenie yang berhasil didapatkan lagi dan lagi oleh teman-teman dari Evos Link, menambah gold yang mereka miliki hingga sekarang bergerak ke angka 8.000. Wow, di 9. Oke, ini semakin memantapkan keunggulan dan hanya satu kill yang berhasil diamankan dari arah Kimika. Ini harus lebih sabar lagi sih. Memang harus menunggu momen dimana gold yang tertinggal lumayan jauh ini nggak bisa dipaksa untuk terlalu barbar. Namun Lord kali ini mulai di setup dari teman-teman Evos dan bakal menjadi free Lord sepertinya karena tidak ada kontes yang coba dilakukan dari teman-teman RRQ. Terus kali tidak ada kontes dari teman-teman RRQ dan Lord dengan secara mudah. Lord pertama kali ini diamankan oleh Evos Link. Seenggaknya ini mereka bisa dapetin inner turret lah satu ya, entah itu mid ataupun top lane. Walaupun Lord pertama masih cukup gampang untuk dihancurkan, tapi ini bisa jadi satu distraksi ya. Dan kali ini dari seorang Queenie sudah melakukan farming di area orange buff, tapi masih teman juga dengan 3 player dari area Kimika yang lainnya. Sementara itu kita lihat Tal udah cukup nakal ternyata ini jadi area sana di depan dengan orang Pika juga sekarang bakal hadir. Tapi di area bottom lane kita lihat Karamel sedang coba untuk memukul mundur oleh Pingkan. Cukup kesulitan oleh Pingkan di sini menghadapi seorang Balmond dan kayaknya gak akan bisa selamat karena ada Lipi di sini. Oke, masih escape dan Violet lagi-lagi mencuri satu inner turret di arah top lane. Terus satu inner turret aja di arah mid lane kali ini tinggal di komik sedikit, harusnya bisa dibantu dengan reload manipulation, jadi tinggal bisa inner turret aja. Oke, Lordnya udah setengah jalan dan kali ini coba untuk masukin 3 lane sepertinya dari teman-teman Evos. Tapi ya objektif pertama yang harus dituju adalah inner turret dan sakit banget tiba-tiba ini ada tembok dari Grok yang membuat jalur mundur dari teman-teman RRQ terhambat dan sakit banget skill dari Yivi berhasil bocorin darah mereka. Tapi kita bakal lihat defense seperti apa yang coba untuk dilakukan sama RRQ. Oke, ini kayak bakal dibuka di reload manipulation dengan masuknya Lord untuk mencuri out untuk kita refleks. Coba dibuka kali ini apakah anda dengan reload manipulation? Enggak, ternyata bakal difokuskan saja ke arah satu ini turret, tapi satu player hampir terkena Detona's Welcome dan masih berhasil di dodge. Ternyata bagus banget teman-teman dari Evos Link. Kita lihat kali ini mid bakal coba di commit, sementara itu arah Kimika sedang sibuk untuk menghancurkan Lord. 2 ini turret berhasil didapatkan. Jauh maju ke depan raging duet dengan ditemani seorang Angela, masih berhasil untuk memukul mundur. Calling Starmoon kali ini digunakan oleh seorang Lele Pingkan. Hati-hati, tapi kita Pika udah cukup blok, tidak coba dibuka terlebih dahulu untuk memukul mundur. Bakal ada satu Pika dan seorang Ichel, tapi ternyata sakit banget dari seorang Kiminya, malahan menumbangkan Ichel balik. Yes, tidak ada blazing duet dan coba untuk poking damage lagi memaksa mundur. Tadi emang pilihan yang sangat berisiko memang dari Ichel. At least dia mencoba gitu kan, dia mencoba walaupun tidak ada bantuan dari Angela dan sekarang sudah ada reward manipulation. Sementara di area depan Lele Pingkan cukup strong tapi langsung digeprek sama Balmond dengan lethal counter, langsung tumbang ternyata. Wow, ini sih dari Karamel lagi nyayur banget. Kita bisa lihat dari skornya juga seorang Karamel memperoleh 2 kill ya, 7 kill, 704. Gila, ini sih kalau bisa dapat shutdown Karamel bakal langsung auto kaya ya. Tapi gimana cara nangkepnya gitu? Dia Balmond, tanky, sakit gitu. Siapa dia berani masuk? Mungkin bisa lah ya dari seorang Parsha harusnya. Dengan zoning di area depan mungkin ditahan pergerakannya karena seorang Parsha mungkin masih bisa kalau teman-teman dari Evos Link all in. Tapi dari tadi kita lihat dari Evos ini selalu berhasil culik satu persatu. Jadi RRQ selalu kehilangan anggota pemainnya satu gitu. Jadi kalah jumlah.
Oke, 11.000 kali ini perbedaan gold yang dimiliki dari kedua tim. Agak berbahaya sih jujur ya untuk RRQ Mika. Tapi ya balik lagi ketika defense-nya sukses dan berhasil melakukan counter attack, mungkin perbedaan gold ini bisa dikejar juga gitu kan dengan shutdown ke arah Caramel, mungkin dimana gold tabungannya juga bakal gede banget. Sementara kita bisa lihat Mini Dino. Oke, bisa banget buat kejar kalau bisa shutdown seorang Caramel, tapi paling itu hanya memperkecil ketinggalan. Karena kalau misalnya untuk musuh 11.000 menurut gua bakal butuh waktu yang lama. Mungkin gamenya bakalan sampai ke 20 menit lebih kalau misalnya mau ngejar 11.000 gold. Tapi masih tidak menutup kemungkinan RRQ Mika untuk menahan, karena balik lagi dengan adanya bantuan dari seorang Gyokoi, penggunaan Parsha bisa digunakan dengan sangat baik Federal Strike untuk clearing wave ataupun untuk menzoning musuhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari RRQ Mika pengen coba untuk kebalikin keadaan, itu harus lebih sabar lagi. Atau mungkin coba pick off satu persatu, dibaca gameplaynya kayak gimana. Cuman yang jadi masalah adalah ternyata dari EVOS Lynx itu yang diutus sendiriannya adalah Balmond. Ini susah juga buat di pick off. Ini pinter sih dari RRQ, dia nggak mau nge-push lagi minionnya karena dia tahu ketika dia push minionnya tabrakan di tengah itu benar-benar bakal di-freeze dan dia nggak bakal bisa farming. Jadi mau nggak mau minionnya bakal ditahan. Dan tadi kita lihat teman-teman dari RRQ berkumpul bukan mau ngapa-ngapain, tapi dia memang nahan minion agar minionnya nggak maju. Oke, kali ini kita lihat udah ada Lord kedua yang bakal langsung aja dimulai oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Sisa satu unit di arah top lane aja itu kayak kalau ditabrak uang harusnya udah langsung hilang sih. Entah Lordnya bakalan nabrak ke sana atau mungkin akan menjadi pengalihan di arah kita ke top lane. Kita lihat kali ini Lord berhasil disecure oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Sementara itu tadi ada zoning juga sebenarnya dari arah kita, tapi nggak bisa dilanjutin dan juga diblok jalannya sama Tal. Ini nyebelin banget sih Tal ya. Mau jalan susah banget, mau balik nggak bisa gitu kan. Tapi untuk seorang Barat sih artinya masih harus tenang, karena dengan penggunaan Barat yang atau cukup tanky masih bisa selain nahan damage. Tadi juga Talnya nggak ada backup damage, jadi masih bisa untuk diantisipasi. Oke, dan ini harus menjaga stack sih. Jangan sampai ketika warnya udah mau dimulai tapi Baratnya kecil. Coba ditetes dulu dengan Vitalize Strike, tapi belum terlalu efektif karena masih ada setengah lebih darah dari Lord. Kali ini sudah di follow sama Caramel, berada di barisan depan nampaknya dan sakit banget memang damage-nya. Oh, Princess Po hampir saja terkena roket dari Kimi, namun Char masuk ke belakang dengan Blazing Duet sepertinya, namun masih ada real world manipulation yang sangat sakit. Ical harus down, masih punya immortal juga dari Princess Po dan masih bisa survive, namun gak untuk Pingkan masih bisa di shutdown juga, double kill untuk Caramel. Bermain dengan Vitalize Strike coba untuk clearing minion dulu, namun akan fokus sepertinya ke arah objektif teman-teman dari EVOS Lynx dan berhasil mendapatkan 1 poin di game pertama. Wow, 1 poin pertama di game antara EVOS Lynx versus RRQ Mika. EVOS Lynx berhasil mengamankan momen dimana dari early game mereka udah snowballing banget sih. Dari RRQ itu benar-benar gak dikasih makan sama sekali, karena perbedaan gol kita tahu sampai ke 12.000 bahkan tadi terakhir, dan game yang cukup cepat bisa kita bilang yaitu sekitar 15 menit. Dan ada Caramel yang keluar sebagai MVP di mana dia nggak mati sama sekali dengan skor 904. Kita tahu Caramel tadi bagus banget permainannya, berani untuk masuk ke dalam, dan ada follow up yang cukup baik juga dari Tal. Kadang Lipi juga sudah selalu siap ada di dekat seorang Caramel. Tapi balik lagi ke teman-teman RRQ Mika di mana MVP berhasil didapatkan oleh seorang Gyokoi. Kayaknya semua permainan Parsha hari ini bagus-bagus sih. Q ya bertukar